niat yang berulang dari rezim ini untuk melemahkan KPK. Ada semacam upaya pansel ini hanya alat dari mengesahkan pilihan presiden. Legitimasi aja ya. Melegitimasi itu. Aja. Karena saya juga mempertanyakan, termasuk guru saya misalnya, kalau sudah menjadi ahli yang sering membela kasus korupsi, ya nggak usah lah masuk yang begini. Konflik of interest. Konsisten saja dengan list itu. Tidak akan heran kita nanti pilihan mereka juga akan menghasilkan pilihan presiden yang punya kecenderungan memandulkan KPK. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membincangkan terkait dengan masa depan pemberantasan korupsi. Tentunya beberapa waktu yang lalu kita beberapa kali membahas terkait dengan seleksi pimpinan KPK, termasuk dengan panitia seleksinya, dan beberapa hal lain lagi yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Dan kali ini kita membicarakan lebih jauh. Dan bersama dengan kita tentunya ada pakar-pakar nih, ada Pak Bambang Wijayanto. Pak BW, apa kabar? Baik, Mas. Ada Uda Ferry Amsari, apa kabar Uda Ferry? Alhamdulillah baik, Mas. Nah, kita tentunya melihat masalah pemberantasan korupsi ini ada banyak hal ini, Uda Ferry. Yang pertama, saya mulai dari Uda Ferry dulu Pak BW ya. Biasanya Pak BW itu maunya yang terakhir biasanya. Yeah. Kalau beliau pakar, saya pakar makan tanaman. Lucu. Kalau kita lihat terkait dengan masa depan pemberantasan korupsi, tentunya kita melihat bagaimana pandangan rezim sekarang, pemerintah sekarang gitu ya, terkait dengan pemberantasan korupsi. Tentunya kita juga melihat kinerja dari panitia seleksi terhadap kondisi KPK sekarang ini. Dan tentunya kita juga menerka-nerka nih, kira-kira rezim berikutnya atau pemerintahan berikutnya ini akan seperti apa. Tapi kalau dari tentunya melihat dari panitia seleksi sekarang ini yang akan mulai membuka pendaftaran di tanggal 25 atau 26 saya lupa, antara 25-26 gitu ya. Tentunya kita punya harapan besar agar KPK kemudian kembali dikuatkan dengan dipilih pimpinan KPK yang betul-betul bisa kuat. Tapi problemnya gini udah Ferry, khawatirnya kemudian kalau panitia seleksi ini gagal atau melaksanakan tugasnya dengan hampir-hampir mirip dengan panitia seleksi yang sebelumnya, maka saya khawatir KPK-nya betul-betul akan dilemahkan, tambah dilemahkan, atau mungkin hanya dikasih porsi pencegahan saja, atau kemudian betul-betul akan dibubarkan sebagaimana dibincangkan oleh banyak pihak. Kenapa saya punya pandangan begitu? Saya khawatir karena di era sekarang ini, pemerintahan sekarang ini tentunya pandangan terkait dengan pemberantasan korupsi lebih fokus hanya di pencegahan saja ini. Dan itu tentunya menggambarkan bagaimana dukungan terkait dengan pemberantasan korupsi yang tentunya dipertanyakan. Uda Ferry bisa punya catatan seperti apa terkait hal itu? Saya ingin mulai dari gambaran banyak orang soal KPK. Ya. Yang lekat di kepala saya dan publik kebanyakan, Mas Novel, adalah di era di mana Bapak berdua ada di KPK. Pak BW lebih tepatnya, pimpinannya kan Pak BW. Saya kan cuma melaksanakan perintah pimpinan. Harus diingat Mas, pimpinan itu kos-kosan di KPK. Kos-kosan, Musafir. Jadi kadang-kadang ada penghuni kos yang baik, ada yang nakal. Iya. Yang baiknya ya banyak di era mereka. Imajinasi itu yang membuat takut banyak pihak soal KPK, terutama yang punya niat untuk korupsi. Iya. Dan menganggap korupsi itu sebagai katakanlah Asian values atau yang penting semua happy kan dengan korupsi. Itu yang berputar-putar di kepala mereka dan tidak menginginkan KPK diisi oleh figur-figur yang seperti itu lagi. Bahkan kalau perlu, kalau figurnya bermasalah tapi sistemnya baik, KPK akan jadi
hantu yang menakutkan juga bagi para pelaku korupsi. Jadi tidak hanya figurnya yang diisi orang bermasalah, juga sistemnya harus dibuat bermasalah. Bahkan mimpi terbesar mereka adalah membubarkan KPK. Itu sebabnya saya nggak mau KPK itu dibubarkan, karena itu sama saja mengabulkan mimpi dari banyak koruptor. Jadi apapun yang terjadi, KPK harus dipertahankan semaksimal mungkin. Suatu waktu dia bisa diperbaiki. Nah, dari sana kita bisa melihat bahwa KPK itu memang sedang dirancang bangun untuk dipermasalahkan, diruntuhkan, baik dibubarkan sama sekali atau dihilangkan tajinya. Kita bisa lihat kehilangan taji itu ya, SP3. Lalu peristiwa Gazalba. Bagaimana KPK menjadi sangat bergantung kepada institusi lain, bahwa harus ada semacam penyerahan kewenangan oleh jaksa kepada KPK. Ini problematika KPK yang core-nya adalah lembaga independen, menjadi rumpun kekuasaan eksekutif dengan banyak layers di atasnya. Nah, ini jadi problematika tersendiri. Dan saya khawatir melihat keinginan itu kalau kita mencoba melihat pansel KPK saat ini. Karena bagi saya ini pansel siapa gitu ya. Mohon maaf dengan segala hormat, ada guru saya juga di sana ya. Tapi kita melihat siapa dalam isu pemberantasan korupsi. Apa perbuatan mereka dalam isu pemberantasan nyaris korupsi. Tak terdengar ya. Nyaris tidak terdengar gitu ya. Saking halusnya. Tapi dari sana kita bisa melihat ada niat yang berulang dari rezim ini untuk melemahkan KPK. Kita kan dulu dibuat berbagai gimmick ya untuk membuat kita sendiri kerepotan menilai pansel. Dulu ada 9 Sri Kandi gitu ya. Padahal ada banyak kepentingan juga yang akan digunakan dari para Sri Kandi ini. Saya bukan bilang mereka tidak baik sama sekali ya. Ada figur-figur yang patut juga dihormati di dalam 9 Sri Kandi itu. Tetapi kita tahu ada semacam upaya pansel ini hanya alat dari mengesahkan pilihan presiden. Legitimasi aja ya. Melegitimasi itu. Aja. Karena orang-orang yang diseleksi dalam proses itu cenderung orang yang punya catatan bermasalah tapi lolos. Jadi saya punya pengalaman selama pemantauan kinerja pansel, ada upaya misalnya ada tim yang punya proses pengujian melalui CAT dan lain-lain, tetapi malah membuka ruang agar figur-figur ini bisa lolos gitu ya. Padahal ada catatan luar biasa yang mestinya tidak dilihat dari segi komputer, tapi segi etika. Nggak bisa komputer mendata etika dengan mudah. Dan catatannya orang itu malah lolos, jadi pimpinan, merusak di KPK, jadi buronan tidak ketemu-ketemu. Entah siapa namanya saya lupa. Gitu ya. Jadi orang-orang seperti ini malah lolos. Dan saya agak lebih khawatir dengan pansel ini karena kalau bisa dilihat sebagian figur pansel malah diberi tanda tanya besar. Tidak sekedar mereka tidak berkegiatan di isu anti korupsi. Mungkin banyak juga orang baik tidak berkegiatan di isu ini. Tapi ada catatan misal long list terhadap figur-figur yang punya relasi dengan para koruptor, jadi ahli, jadi orang yang kemudian terlibat di dalam upaya meringankan beban para koruptor. Jadi ini jadi tanda tanya, kok bisa dipilih, kok ngapain di sini. Saya juga mempertanyakan, termasuk guru saya misalnya, kalau sudah menjadi ahli yang sering membela kasus korupsi, ya nggak usah lah masuk yang begini. Konflik of interest, konsisten saja dengan list itu jadi ahli gitu ya. Karena bagi saya ada kecenderungan apapun pilihan beliau akan dianggap orang negatif. Jadi ngapain beliau di sana? Menarik. Ada figur lain yang bahkan dengan berani menunjukkan keberpihakannya kepada pemerintah. Figur-figur yang punya relasi kepentingan dengan pemerintah, ngapain mereka di sana? Bagi saya, ya karena yang punya kepentingan sedang menitipkan sesuatu. Dan tidak akan heran kita nanti
pilihan mereka juga akan menghasilkan pilihan presiden yang punya kecenderungan memandulkan KPK. Jadi ya. Menarik sekali. Memang gini ya Pak Bibi, bicara terkait dengan menguatkan KPK nih Pak Bibi. Bisa jadi semangatnya sama, ingin menguatkan KPK gitu. Tapi ternyata persepsinya beda-beda nih. Menguatkan KPK itu agar KPK fokus di pencegahan saja gitu. Contohnya nih Pak Bibi, ini barangkali saya kan duga-duga. Kenapa? Karena memberantas korupsi itu paling ideal adalah dengan cara melakukan pencegahan gitu. Dengan pencegahan tidak menimbulkan dampak, tidak menimbulkan keributan. Istilahnya nggak apa itu, nggak sampai apa namanya istilahnya gaduh bahasanya gitu. Hal begitu gimana nih Pak Bibi? Jadi saya kok melihatnya, kekhawatiran saya ini mungkin niatnya mau menguatkan tapi persepsi soal pemberantasan korupsinya yang berbeda. Gimana Pak Bibi? Sebenarnya kalau ngomong pemberantasan korupsi itu bukan khas Indonesia. Kita bisa merujuk pada referensi yang sedang dilakukan oleh international community. Ya. Arah pemberantasan korupsi di negara yang sedang dalam stadium seperti sekarang ini apa dengan pencegahan? Iya, betul. Jadi kalau kita kemudian membuat pernyataan-pernyataan yang tidak connected dengan seluruh referensi best practices pemberantasan korupsi, kita sebenarnya sedang menipu. Ya, penipuan secara sistematis. Itu bagian penting pertama yang mesti dilakukan. Betul ada tahapan di mana pencegahan korupsi itu dikedepankan. Tapi dalam situasi seperti apa? Kita ini sudah sakratul maut ini KPK-nya. Dan situasinya juga yang namanya korupsi itu kalau diukur pakai indeks itu kita dalam stadium yang sangat mengkhawatirkan sekali. Jadi kalau orang kemudian membuat pernyataan akan mengedepankan pencegahan tanpa melakukan opnam terhadap situasi korupsi yang terjadi di Indonesia dan membandingkannya dengan best practices yang ada di internasional, kita sedang dibutakan. Mohon maaf kalau saya menggunakan kata ini, kita sedang dibutakan. Betul. Dan kita situasinya sekarang sedang dalam dying, Mas. Sakratul maut, betul, benar situasinya. Nah, sekarang pertanyaannya, panitia seleksi ini mempunyai ideologi pemahaman yang benar nggak mengenai situasi korupsi? Nah, itu masalah kita buta karena kan kita nggak pernah dengar nih selama ini apa yang mereka perankan. Mereka perankan. Panitia seleksi ini kemudian dijatuhkan, dikecilkan dan dikerdilkan hanya sebuah panitia yang akan melakukan satu proses rekrutmen. Tidak memastikan bahwa ideologi pemberantasan korupsi ini melalui proses rekrutmen yang sedang dilakukan itu ingin dikembangkan dan dikuatkan. Mestinya itu dulu tuh. Betul. Yang mesti diperiksa di situ dulu. Sebabnya relevan pernyataannya Ferry, kita mesti periksa yang ada di situ siapa mereka. Terus juga mesti diperiksa yang membentuk mereka ini apa benar punya kepentingan yang sama dengan upaya pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh. Kalau itu nggak ada, ya susah. Nah itu yang mesti ini bagian kedua itu. Terus bagian yang ketiga sebenarnya kita harus mendorong masyarakat untuk terlibat secara paripurna. Karena ini adalah taruhan terakhir. Kalau ini gagal, berarti kita menyempurnakan proses sakratul maut itu. Betul-betul udah dibubarin aja, akan semakin banyak bicara begitu. Akan seperti itu, karena dia akan disempurnakan tuh proses kehancurannya KPK tuh akan disempurnakan. Nah itu sebabnya dalam proses ini channel seperti podcastnya Mas Novel ini dan orang seperti Ferry memang harus perlu banyak mendiskusikan ini. Saya malah mengusulkan kita undang saja itu ketua panitia seleksinya untuk bisa hadir. Untuk kemudian kita bersama-sama. Ini bukan hanya urusan panitia seleksi. Walaupun di situ ada perempuan ini Bu dan Pan sebenarnya, panitia dan Bu Nitia sebenarnya. Udah mulai lawakan-lawakan tahun 70-an. Menarik sekali. Kira-kira itu sih. Pak Bibi kan waktu menjadi pimpinan KPK tentunya memahami ketika hubungan antar lembaga nih Pak Bibi. Banyak pihak kemudian mengatakan udah deh KPK kan selama ini belakangan ini kemudian tidak terlihat ada kinerjanya yang bagus. Sedangkan di sisi lain kejaksaan katanya sudah banyak menangani perkara-perkara besar, bagus dan bahkan progresif dalam penanganan perkara korupsi. Sehingga keberadaan KPK nggak diperlukan. Ada isu-isu yang begitu yang dibicarakan dan kemudian isu itu kadang menguat.
Saya khawatir isu itu kemudian dipahami oleh beberapa pejabat. Bisa jadi orang itu ada di panitia seleksi juga gitu. Kalau pandangan Pak BW terkait dengan hal ini gimana nih Pak BW? Apakah betul seperti itu dengan kondisi Kejagung bekerja itu sudah menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi sedang kuat-kuatnya di pemerintah? Pertama, baca United Nations Conventions Against Corruption. Di situ disebutkan bahwa perlu dibentuk di dunia ini pemerintahan mempunyai Independent Commission on Anti-Corruption. Itu perlu dibentuk tuh. Bahkan di situ katanya wajib lagi, bukan ini imperatif itu. Dan sudah diratifikasi. Itu sudah diratifikasi. Satu itu. Jadi ada International Convention mengenai itu. Terus yang kedua, hampir di semua masalah yang bersifat khusus di Indonesia itu dibentuk satu badan khusus. Teroris dibentuk badan khusus, narkoba dibentuk badan khusus. Kenapa kalau korupsi tidak? Iya, betul. Maksud lo, gitu kan pertanyaannya kan itu. Itu kan kayak kita menolak gitu ya. Kalau korupsi kayaknya bukan sesuatu yang perlu dibentuk satu badan khusus. Ini juga bagian dari cara kita memanipulasi itu. Terus yang ketiga yang juga ini dampak, Mas. Dampaknya luar biasa sekali. Ketika korupsi itu dibiarkan mewabah, itu sebenarnya menghancurkan banyak hal. Bukan hanya uang negara yang habis. Orang lupa bahwa akibat korupsi proses demokratisasi kita bisa hancur. Karena korupsi kepercayaan pada pemerintahan akan rusak dan runtuh. Karena korupsi ekologi dan lingkungan kita bisa hancur, lulus pantak berantakan. Karena korupsi ekonomi kita juga nggak akan bisa. Jadi korupsi itu adalah semacam center of the problem yang punya tentakel di mana-mana. Dia adalah gurita masalah. Kalau kita tidak menyentuh korupsi, kita sedang bertaruh mengenai masa depan Indonesia. Bahkan penegakan hukum pun selama ini bermasalah karena ada praktek korupsi di dalamnya, sehingga orang sulit mendapatkan keadilan. Sampai ini Mas, soal-soal yang paling mendasar, pendidikan. Kalau pendidikan sudah dikorup, karena pelaku-pelakunya itu korup, wah itu berusak. Kesehatan dikorup, bansos dikorup, wah itu udah rusak. Semua ada kasusnya itu. Dan itu fakta-faktanya banyak. Faktanya tak terbantahkan itu sebenarnya. Aku mau merespon. Pada dasarnya melanjutkan diskusinya. Soal pansel, terutama berlaku teori GIGO, garbage in, garbage out. Kalau panselnya sampah ya hasilnya sampah. Jadi saya yakin kalau kemudian pansel tidak betul-betul mumpuni figur-figur yang berintegritas, ya akan sulit pimpinan KPK dihasilkan. Ibarat saya, kalau panselnya bukan Novel Baswedan, bagaimana mungkin Farid Andika akan terpilih? Orang-orang yang punya integritas itu paling hebat tuh. Lo jangan cerita ordal dong. Bukan, itu ordal ya. Ordal juga ya. Ya orang baik lah. Tidak ada keberanian pemerintah juga akan memilih Mas Novel. Karena kecenderungannya pasti rencananya rusak begitu ya. Jadi pansel penting. Kedua, soal KPK yang hendak dirumuskan jadi sekedar badan pencegahan. Menurut saya ya aneh juga kalau seluruh jenis kejahatan itu ada proses penindakannya. Kenapa cuman untuk kejahatan korupsi cuman fokus ke pencegahan? Bahkan di pertanyaan kita di sekolah-sekolah hukum itu ada, kok Tipiring di Indonesia punya tradisi penindakan? Kenapa tidak di pencegahan gitu betul, difokuskan ke sana? Faktanya Tipiring saja ada penindakan. Kenapa korupsi kemudian? Padahal masalah sosial itu ya. Padahal masalah sosial bisa saja di sana. Dan menurut saya ini jelas kita tahu semua karena korupsi membahayakan rezim kekuasaan. KPK membahayakan rezim kekuasaan karena mereka bertindak korup. Jadi oleh karena itu ya sudah, jangan dibohongi juga kita bahwa ini konsep pencegahan itu baik dan segala macam. Jadi Mas BW ceritakan, Ankek bicara harus ada. Anda sudah ratifikasi harus ada. Jadi mereka kesulitan juga untuk membunuh KPK karena ratifikasi itu. Jadi ada ya cuman diperlemah jadi pencegahan doang, gaya-gayaan doang, nanti digabung dengan lembaga lain yang sifatnya administratif, jadi kerjaan KPK administratif. Bagi saya gagasan administratif itu bagus untuk orang hukum tata negara, karena keahliannya dipakai kan hukum administrasi negara. Jadi ahlinya jadi lebih sering. Tapi kan bukan soal ini, bukan soal Anda, bukan soal saya. Ini soal bagaimana menghilangkan kejahatan korupsi dari muka bumi Indonesia. Sayangnya akan sulit karena tambang nikel akan
bebas dari korupsi, minerba akan bebas dari korupsi, permainan perdagangan akan bebas dari korupsi, jual beli tanah bebas dari korupsi. Sektornya semuanya deh kayaknya. Semuanya. Karena tadi disebut Mas Bewe, pendidikan, korupsi juga, kesehatan banyak juga korupsinya, barang dan jasa terutama. Betul. Jadi sektor-sektor ini tidak nyaman dengan adanya KPK yang di kepala kita yang dulu. Yang nyaman itu adalah yang sekarang ini. Karena KPK sekarang disandera oleh kasus korupsi itu sendiri. Bahkan kalau kita ingat ya, sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu kita bahas juga di podcast terkait ini Pak BW, masalah batasan impor tekstil yang itu mempengaruhi garment atau industri garment ya, tekstil. Hari ini kita bisa lihat ternyata sudah banyak yang tutup. Dampaknya sudah terjadi dan kita bisa lihat. Ya banyak korupsi Mas. Orang mau nikah aja ada suap menyuap di dalamnya misalnya. Tiba-tiba dulu pernah kejadian surat nikah tiba-tiba hilang dari peredaran. Padahal Kementerian Agama sudah merasa itu cukup gitu ya. Jadi problematika bahkan di urusan-urusan sangat private, bahkan bisa ada korupsinya. Tadi Pak BW kan mengatakan begini soal pilihan cara tadi yang kemudian apakah dengan mengedepankan penindakan atau pencegahan, bukan berarti salah satu ya, tapi mengedepankan. Kalau kita lihat Pak BW memang benar kalau di best practice internasional tentunya kalau indeks persepsi korupsi di bawah 5 mestinya dikedepankan itu penindakan walaupun pencegahan juga dilakukan secara bersama-sama. Tapi kemudian kita malah mencontoh di negara-negara yang indeks persepsi di atas 5 gitu. Padahal kita sendiri 3,4 gitu, rendah sekali kan. Tapi kemudian pilihan itu kemudian membuat seolah-olah itu buktinya di negara-negara maju melakukan upaya pencegahan dan berhasil. Bahkan yang saya dengar begini nih Pak Boy, dalam beberapa diskusi ya, saya khawatir diskusi ini juga didiskusikan oleh orang-orang pengambil kebijakan. Bukankah dengan memberantas korupsi harapannya adalah uang negara itu kembali? Dengan begitu pakai pendekatan seperti pidana pajak saja, bahwa bagaimana caranya uang negara itu kembali dan kemudian tidak perlu harus ada pemidanaan gitu. Saya khawatir pemikiran-pemikiran itu yang terjadi. Padahal kalau kita lihat orang berbuat korupsi kan jarang ya, 1 kali berbuat korupsi besok nggak lagi, nggak mungkin. Dan dari 10 atau 100 perbuatan korupsi mungkin yang ketahuan 1-2, sisanya nggak ketahuan. Jadi Pak B kalau merespon pandangan-pandangan begitu, gimana catatan Pak B? Ada prasyarat kalau begitu Mas. Pertama, sistem kita yang mengintegrasikan antara identitas, aset, kekayaan, pajak dan penghasilan itu ada gitu. Jadi dengan begitu kita dengan cepat dengan mudah sekali melacak itu. Nah, kalau kita tidak punya sistem yang sebaik itu, jangan bermimpi punya pendekatan yang seperti itu. Itu bagian yang pertama. Terus bagian yang kedua yang juga sangat menarik sekali bahwa semua sistem yang dibangun yang tadi dia kemukakan oleh Mas Novel, di mana efek deterrennya? Karena kalau nggak punya efek deterrent, misalnya kalau tadi kan, dia akan mengembalikan, tapi mengembalikannya itu 10 kali lipat. Itu ada efek deterrentnya. Kalau tidak ada efek deterrent, hanya sebagai efek administratif, dia nggak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi satu putusan yang bersifat sanksi harus menimbulkan efek deterrent. Kalau tidak ada efek deterrentnya, maka fungsi penal itu nggak ada gunanya gitu. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi mana efek deterrent untuk itu? Terus yang ketiga kan pelibatan partisipasi publik, Mas. Seorang bukannya partisipasi publik, sebelum itu adalah orang itu ada proses internalisasi yang disebut value. Dia kalau mau melakukan itu tuh malunya minta ampun gitu. Tapi kalau kita tidak punya malu dan itu susah gitu. Di Jepang misalnya, seseorang yang datang terlambat dalam sebuah acara, dalam kasus terjadi tsunami besar, itu dia sudah mengundurkan diri. Jadi ada semacam swasensor di mana value itu ditegakkan. Nah, pertanyaannya, bangun itu dulu. Baru kemudian terapkan sanksinya. Kalau kita tidak bangun value itu, waduh, itu kayak main pencak silat, loncat-loncat kemana-mana tapi nggak nyambung betul ya. Tapi naik ojek. Logika melawan soal dihapuskannya penindakan itu gampang sih sebenarnya, Mas. Ketika mereka bicara negara-negara dengan best practices yang fokus kepada pencegahan, mereka itu kan salah melihat data dengan baik. Kenapa negara-negara best practices fokus ke pencegahan? Karena penindakan mereka sudah kecil. Jadi fokusnya ke sana untuk memperkecil jumlah penindakan di masa depan.
Nah kita masalahnya korupsinya masih banyak. Kok yang kemudian diperkecil adalah penindakan, harusnya diperkuat sampai angkanya kecil, baru kita ke pencegahan agar tidak terjadi pengulangan atau peningkatan di penindakan. Jadi logikanya yang nggak sehat. Bicara soal penindakan itu membuat heboh, itu sudah niatnya udah nggak benar di dalam pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi itu memang akan heboh karena yang ditangkap adalah koruptor yang terlibat di ruang elit. Gitu. Bagi kita ada pepatahnya di Minangkabau itu, Mas. Untuk kemudian menjernihkan kolam sungai begitu ya, ya harus diacak dulu. Kolam itu kan kalau mau dibersihkan diacak dulu supaya kemudian bisa ambil kotoran-kotorannya. Jadi kalau mau bersih kolam pemberantasan korupsi kita, bukan tidak mungkin akan heboh karena di sana akan terlibat orang-orang yang punya kekuasaan. Karena korupsi itu lekat dengan kekuasaan. Betul. Jadi aneh itu cara berpikirnya. Kita fokuskan saja kepada pencegahan. Pencegahan macam apa kalau korupsinya merajalela? Memang dalam logika saya begini ya. Masa iya orang-orang yang bicara itu nggak paham gitu. Saya khawatir sengaja manipulatif. Saya khawatirnya begitu. Karena logikanya sederhana sekali ya. Mestinya mereka bisa memahami bahwa korupsi itu betul-betul berdampak, korupsi betul-betul bahkan mengganggu upaya pemerintah untuk bisa menjalankan program-programnya gitu. Dan harusnya pemerintah juga yang paling merasa berkepentingan untuk praktek korupsi ini betul-betul dilakukan perbaikan atau diberantas gitu ya. Tapi gini Mbak Bewi, kalau kita lihat tentunya KPK sendiri, tadi kalau Pak Bewi bicara terkait dengan rasa malu, bahkan pimpinan KPK pun yang sudah pelanggaran etik tinggal putusan berupaya untuk dihentikan, bukan terus kemudian menunjukkan rasa malu. Tapi sepertinya PR-nya banyak sekali gitu Pak Bewi. Kalau bicara terkait dengan tadi Pak Bewi katakan kalau kita pendekatannya terkait dengan pengembalian saja atau pencegahan dan kemudian pengembalian, memang betul juga karena masalah sekarang ini data kekayaan segala macam masih sulit sekali di track dengan sungguh-sungguh ya, karena catatannya juga masih belum rapi lah gitu. Dan penindakan terkait dengan tindak pidana pencucian uang juga masih belum berjalan efektif. Hal itu kemudian akan membuat orang dengan mudah untuk berbuat kejahatan atau praktek korupsi dan kemudian hanya bisa ketangkap 1-2 dari 100 dari bahkan 1000 yang dia lakukan. Yang ini dikorbankan. Kan, jadi nggak efektif sekali. Terus gimana melihat situasi sekarang ini Pak Bewi? Kira-kira PR atau persoalan ini banyak. Tadi saya katakan di depan tadi soal value orang-orangnya yang masih banyak belum baik lah gitu ya. Terus kalau kita lihat lagi dari sistemnya yang masih banyak jauh sekali lah untuk bisa dilakukan perbaikan dengan pendekatan yang seperti tadi. Terus di sisi lain juga mungkin banyak pihak yang kemudian khawatir tadi yang disampaikan Uda Ferry dengan dilakukan penindakan. Kira-kira best practice yang paling ideal di posisi apa nih Pak Bewi untuk bisa melakukan upaya pemberantasan korupsi yang mungkin mau diterapkan gitu kan? Khawatirnya kalau cuma diberitahu yang ideal, wah nggak mau tuh. Jawaban paling mudah Mas Bewi, Mas, dia akan bilang begini, tiru saja di era saya aja. Iya. Ada beberapa kata kunci sebenarnya. Satu, ini berdasarkan pengalaman dan pengamatan, tidak pernah ada pemberantasan korupsi yang berhasil tanpa melibatkan partisipasi publik. Itu dulu deh. Dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, itu komisi yang dibentuk gagal dan digagalkan karena tidak adanya partisipasi publik. Itu bagian pertama itu. Bagian kedua, selama kita tidak bisa mengintegrasikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara secara utuh dengan penghasilan yang didapatkan di luar penghasilan negara resminya dan seluruh aset-aset yang bisa dipertanggungjawabkan dari mana asal usulnya, maka kita tidak akan bisa membangun integritas di orang. Dan itu menurut saya paling mungkin dilakukan, Mas. Bukan IKTP, tapi single identity number yang mengintegrasikan seluruh informasi yang berkaitan dengan penghasilan dan pengeluaran itu aja. Aset dan kekayaan, penghasilan itu diintegrasikannya semuanya dan bisa kita cek semuanya. Betul. Terus yang ketiga, yang paling mungkin bisa dilakukan, batasi yang disebut dengan uang giral.
Iya. Karena itu kita bisa ngecek uang semua kartal, uang kartal. Jadi semuanya itu adalah terrecord dalam banking system atau dalam sistem. Nah, itu yang bisa dilakukan seperti itu. Dan kalau kita bisa kemudian melakukan perampasan tanpa sistem itu, selama dia tidak bisa membuktikan bahwa itu hasil dari yang jelas asal usulnya, maka itu caranya akan lebih mudah gitu. Kita nggak usah berkelahi. Nah, terus yang paling mungkin juga adalah agents of change-nya itu, Mas, diperbanyak di semua institusi. Agents of change itu, sehingga yang disebut dengan whistleblowing system, justice collaborator itu dikemukakan, diajukan. Baru bentuk yang namanya independent commissions on anti-corruption. Menarik sekali ini. Dan betul sekali Pak Boy katakan tadi, saya selama ini ketika memandang persoalan-persoalan ini seperti Pak Boy sampaikan tadi, bisa saja kemudian orang menyembunyikan harta di mana nggak ketahuan. Tapi kalau sistem tadi sudah begitu detail dan datanya lengkap, semuanya akan termonitor gitu. Jadi ketika korupsi, pendekatan seperti tadi, mau pendekatan apapun, oke gitu. Problemnya kan kita masih jauh dari persoalan itu semua. Tentunya kita berharap ke depan betul-betul ada kesungguhan untuk melakukan dukungan atau dorongan agar pemberantasan korupsi bisa jadi lebih baik. Terima kasih Pak BW, udah Ferry. Semoga panselnya juga bekerja dengan baik. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.